Jokowi berani, Ganjar bernyali, tegas lawan IMF dan Uni Eropa demi kedaulatan ekonomi. Presiden Joko Widodo menjadikan hilirisasi industri pertambangan sebagai salah satu program strategis nasional pada sektor energi. Kebijakan ini adalah gebrakan Pak Jokowi untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekspor tambang Indonesia. Tidak boleh lagi mengekspor mineral mentah atau biji nikel ke luar negeri. Apalagi Indonesia adalah surga nikel bagi dunia. Tapi kebijakan Jokowi ini membuat Eropa dan negara-negara besar yang selama ini menikmati bahan mineral murah Indonesia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Uni Eropa meradang dan menggugat kebijakan larangan ekspor nikel ke World Trade Organization. Bahkan International Monetary Fund atau IMF mengeluarkan rekomendasi yang meminta Indonesia menghentikan larangan ekspor nikel. Bukan Jokowi kalau takut dengan gertakan negara-negara barat, bangsa Eropa ataupun organisasi global. Demi kedaulatan ekonomi bangsa, Jokowi tidak mau surut langkah, tidak tunduk pada kekuatan global. Jokowi cukup menyatakan satu kata, lawan. IMF baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor biji nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. Pada artikel itu, IMF meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan hilirisasi secara bertahap dan tidak memperluasnya pada komoditas lain. Dalam arti lain, Dana Moneter Internasional itu meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel. IMF mencatat Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan telah terjadi peningkatan investasi asing langsung untuk mengolah biji nikel serta peningkatan nilai ekspor. Selain itu, Indonesia juga menjajaki peluang domestik dari nikel untuk pembuatan baterai untuk kendaraan listrik yang selanjutnya akan meningkatkan nilai tambah ekspor. Tapi masih menurut IMF nih, pembatasan ekspor biji nikel dan perluasan pembatasan ekspor pada komoditas lainnya akan membuat Indonesia rugi. Karena bisa berimplikasi pada biaya fiskal dalam hal pendapatan tahunan negara dan berdampak negatif pada negara lain. Belum lagi manfaat yang didapatkan dari program hilirisasi belum tentu sebanding dengan biaya yang ada. Jika Indonesia tidak punya Presiden Jokowi saat ini, mungkin saja Indonesia akan manut-manut dengan permintaan IMF itu. Tapi bukan Jokowi kalau takut dengan tekanan dunia internasional. Perintah Jokowi kepada jajaran menterinya demi kedaulatan ekonomi bangsa terus maju dan lawan. Sebelumnya Indonesia juga digugat oleh Uni Eropa soal larangan ekspor biji nikel ini kepada World Trade Organization. Walaupun Indonesia kalah, tapi Indonesia tidak takut, tetap bergeming. Jokowi memerintahkan untuk banding. Siapkan pengacara-pengacara anak bangsa terbaik. Indonesia mempunyai kepentingan nasional. Dan Pak Jokowi tentu saja juga memiliki kepentingan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia mempunyai national interest yang khusus. Tetapi bicara tentang kepentingan, Pak Jokowi mendefinisikan kepentingan politik di luar dirinya. Kepentingan Pak Jokowi adalah kepentingan nasional dan kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia. Karena itulah, asalkan demi bangsa dan rakyat Indonesia, Jokowi tidak ada takutnya. Pak Jokowi berkali-kali menegaskan pentingnya membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri agar komoditas tambang yang dijual tak lagi dalam bentuk mentah, melainkan sudah diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi negeri ini. Tidak tanggung-tanggung,
Jokowi bahkan telah melarang ekspor mineral mentah seperti nikel sejak 2020 dan bauksit sejak 11 Juni 2023 lalu. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga pada 2024 mendatang, terutama setelah smelter katoda tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia mulai beroperasi. Karena itulah Jokowi mendesak pemimpin selanjutnya untuk berani melanjutkan hilirisasi dan mengindustrialisasikan bahan-bahan mentah yang dimiliki oleh Indonesia. Hanya pemimpin yang berani dan bernyali yang mampu melangsungkan program ini. Kita digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan nikel saja digugat. Padahal bahan mineral kita bukan hanya nikel, ada tembaga, timah, batu bara, bauksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun, ujar Pak Jokowi. Sejauh ini hanya Ganjar Pranowo, bakal capres yang tegas menyatakan akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, menuntaskan hilirisasi sektor energi tambang dan sektor yang lainnya. Agar Indonesia melompat menjadi negara maju, salah satu yang digadang-gadang adalah hilirisasi industri energi pertambangan. Tentu saja dengan diimbangi oleh kebijakan ekonomi hijau. Bakal capres yang lain dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, menyikapi kebijakan strategis Jokowi ini. Mungkin karena Pak Prabowo ini ada di dalam pemerintahan kabinet Jokowi, maka mau gak mau bicara setuju. Namun tidak ada gregetnya. Prabowo hanya menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi ini penting dan perlu didukung. Prabowo mengatakan jika program hilirisasi yang tengah digalakkan oleh Presiden Jokowi sangat tepat dalam rangka memperkuat pendapatan negara serta kekuatan ekonomi masyarakat. Seperti biasa, datar dan normatif. Nah, bakal capres satu lagi yang survei elektabilitasnya selalu di nomor 3, Anies Baswedan, sampai saat ini masih sepi-sepi saja. Tidak mendukung dan tidak juga menolak. Ya, serba salah sih buat Anies. Jika mengatakan kebijakan hilirisasi industri energi dan pertambangan yang di era Pak Jokowi ini baik dan layak dilanjutkan, sama saja artinya akan menggerus suara pendukungnya. Kita tahu rata-rata pendukung Anies kan orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi. Namun, jika menolak atau bahkan mengkritik kebijakan hilirisasi Jokowi, artinya Anies melawan arus besar akal sehat di Republik ini. Tentu saja itu juga tidak menguntungkan untuk dirinya. Ya, yang paling aman diam saja. Sekali-sekali melancarkan kritik, termasuk kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang menjadi blunder buat dirinya. Ya, boleh dikata Ganjar Pranowo yang betul-betul punya nyali untuk melanjutkan program-program Jokowi. Kebijakan hilirisasi industri energi dan pertambangan yang dimulai oleh Pak Jokowi, Ganjar menyebutnya akan mengubah mindset sebagai negara maju dan pada akhirnya Indonesia diperhitungkan di kancah global. Memang butuh orang berani dan bernyali seperti Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Indonesia menghadapi langsung negara-negara besar, menghadapi gugatan Uni Eropa, diancam akan dikucilkan oleh Amerika Serikat, dan diminta menghentikan larangan ekspor bahan mineral oleh IMF. Itu yang mesti kita pertahankan. Kita lanjutkan, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam benturan ombak sekeras apapun. Tegas Pak Ganjar. Seolah Ganjar hendak mengatakan, jika mau bahan mineral lebih murah, datanglah ke Indonesia. Tanamkan investasi di negeri ini. Bangun smelter-smelter, lakukan transfer knowledge. Jangan hanya mau maju sendiri. Itu namanya ekonomi berkeadilan. Inilah
Asa saya, Asa Ayah NH.